Pada segmen ini saya akan memperkenalkan dengan yang namanya behavior atau sifat. Ya, behavior ini dapat ditemukan bila teman-teman menggunakan eh, objek. Ya, seperti tutorial sebelumnya kita masukkan objek baru, insert new object. Kemudian kita pilih sprite karena saya akan mencontohkan tentang objek yang akan dengan mudah digerakkan, yaitu sprite. Oke, ada baiknya kita kasih nama supaya tidak lupa. Misalnya objek player, insert. Oke, ya. Nah, di sprite ini kita bisa menggambar sendiri. Jika kita punya waktu luang, bisa menggambar sendiri. Misalnya mata, ya seperti ini. Atau mungkin kalau teman-teman bisa menggambar, lebih senang menggambar di Corel maupun Photoshop juga bisa. Caranya tinggal load an image from file dari gambar folder ini. Jadi ini nanti akan mengambil gambar yang sudah ada di komputer kalian. Jadi kalau misalnya kalian jago menggambar di Corel maupun Photoshop, bisa menggunakan hasil karya kalian di situ. Kalau teman-teman belum bisa menggambar, bisa ambil contoh saja dari yang sudah saya sediakan, atau mungkin bisa melalui Google cari gambar yang diinginkan. Oke, saya akan memasukkan gambar pesawat warna merah ini. Kita open. Ya, di sini dia akan meload sendiri gambarnya. Dan misalnya gambarnya ada transparannya, dia juga ikutan transparan seperti itu. Kita close saja dan muncullah sprite. Di bagian panel properties, ya di sebelah kiri kita lihat ada yang namanya behaviors. Nah, kita akan belajar tentang behaviors, yaitu sifat. Kita klik behavior. Nah, di sini ada jendela baru tentang behavior. Kita bisa menambahkan, mengedit, rename maupun delete, dan urutannya bisa diubah. Kita tambahkan add new. Nah, di sini ada banyak behavior. Saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama di bagian atribut ada jump through. Jump through itu nanti behaviornya bisa melewati satu. Untuk game-game yang biasanya loncat-loncat, jadi bisa dilewatin satu, terus dia akan diam. Kemudian di sini ada no save untuk game yang tidak, untuk game atau event yang tidak bisa di save. Kemudian ini persis, ini membuat instan. Jadi apa ya? Jadi ini akan meloop layout sendiri. Seingat saya seperti itu. Kemudian di sini ada shadow caster, akan membuat efek bayangan pada objek. Kemudian di sini ada solid. Nah, solid ini fungsinya untuk membuat benda itu benda keras atau solid. Jadi misalnya untuk bangunan, untuk lantai, untuk tanah bisa menggunakan solid. Jadi supaya tidak ditembus. Kemudian di sini ada general. Di bagian general ada anchor. Anchor itu membuat bendanya tidak bisa digerakkan. Jadi seperti dijangkar. Kemudian bound to layout membuat bendanya tidak bisa keluar dari gambar layout yang sudah kita buat. Kemudian ada destroy outside layout. Destroy outside layout itu fungsinya untuk menghancurkan benda, gambar, objek yang akan keluar dari layout. Ini sangat penting karena bila tidak dilakukan, kita sering membuat game dan keluar dari layout,
maka RAM kita akan cepat habis bila kita tidak menggunakan destroy offset layout, karena sistem akan membaca objek yang di luar tidak kelihatan dari monitor, seperti itu. Kemudian ada drag and drop, ini jelas tinggal geser. Kemudian ada fade. Fade itu seperti tiba-tiba halus menghilang, halus ada, seperti itu. Terus ada flash, tiba-tiba menggunakan blitz, seperti itu. Line of sight itu memberikan jarak. Jadi ketika sudah melewati berapa jarak dengan objek lainnya, objek itu bisa terlihat mungkin seperti itu. Kemudian di sini ada pin, membuat objeknya ditanam di pin, tidak bisa dipindahkan. Kemudian ada scroll to, dia akan mengikuti objek utamanya. Jadi misalnya kita menggunakan mungkin teman-teman pernah melihat game Mario Bros. Nah, Mario itu yang diikuti. Jadi scroll to itu akan mengikuti objek yang akan diikuti. Kemudian ada timer. Jelas ini akan membantu kita untuk membuat timer. Kemudian ada warp. Ini kalau misalnya pernah lihat Pac-Man, jadi kalau objeknya tembus di sebelah kanan, tiba-tiba dia muncul di sebelah kiri, seperti itu. Kemudian untuk movement ada add direction. Add direction ini bisa membuat objek kita bergerak 8 arah. Kemudian ada bullet. Bullet ini biasanya digunakan untuk peluru ya. Kemudian ada car. Car ini digunakan untuk game-game mobil-mobilan yang dari atas. Misalnya game parkir mobil, bisa menggunakan car. Kemudian custom movement, kita bisa mengatur sendiri pergerakannya, atau pathfinding. Nah, pathfinding ini lebih ke, kalau teman-teman tahu maze, labirin, game-game labirin. Nah, ini pathfinding cocok untuk pembuatan game tersebut. Kemudian Physik ini lebih ke penggunaan hukum fisika. Jadi misalnya menggunakan gravitasi. Nah, physik ini dibutuhkan. Kemudian ada platform. Platform ini fungsinya membuat objek itu jadi objek yang bisa digerakkan seperti manusia misalnya. Jadi seperti Mario Bros. Platform ini fungsinya yang ke Mario Bros-nya. Kemudian ada rotate. Objeknya akan berputar, rotate. Kemudian ada sign. Ini akan mempengaruhi posisi besarnya sama angle-nya. Kemudian ada turret. Nah, turretnya itu fungsinya untuk membuat tower defense, jika teman-teman tahu itu turret. Jadi seperti itu. Misalnya kita menggunakan add direction. Oke. Kita add. Nah, dia akan masuk di sini. Kita add, kemudian kita close lagi. Nah, objek ini sudah mempunyai behavior add direction. Jika dilihat di sebelah kiri, sudah ada add direction. Bisa disetting max speed dan sebagainya. Kita coba cara mencobanya dengan run layout atau F5. Oke, kita coba. Ya, digerakkan dengan dengan arah atas bawah kiri kanan yang ada di keyboard, teman-teman. Oke. Ini adalah pengenalan tentang behavior atau sifat dari objek. Kemudian di tutorial selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat game paling sederhana. Game sederhana dengan menggunakan construct ini. Oke, sekian untuk segmen ini. Silahkan Anda melanjutkan
menonton tutorial selanjutnya.